Selamat pagi adik-adik, apa kabar anak Tuhan hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Berjumpa lagi dengan kakak Abi di ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 19 Juli 2020. Sebelum ibadah kita dimulai, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik mari bangkit berdiri. Kita nyanyi dari Kidung Ceria 361, Hari Minggu, Hari yang Mulia. 1, 2, 3. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Adik-adik, kita akan satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah menjaga kami dalam istirahat kami semalam. Bapa, terima kasih Engkau sudah bangunkan kami di pagi hari yang cerah ini. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah kami ini. Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Semoga ibadah ini dapat berjalan seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Kita akan menyanyi lagu dari Kidung Ceria 244, Hatiku Senang. 1, 2, 3. Hatiku senang, Yesus penebusku. Hatiku senang, Yesus gembalaku. Hatiku senang, Yesus sahabatku. Hatiku senang, Dia juga Rajaku. Hatiku senang, Dia juga Rajaku. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Mari siapkan Mazmurnya yang terambil dari Mazmur 50 ayat 1 sampai 6. Jika adik-adik sudah mendapatkannya, Kakak Abi akan membacakan kalimat yang tercetak keluar dan adik-adik akan membacakan kalimat yang tercetak ke dalam. Mazmur 50 ayat 1 sampai 6. Ibadah yang sejati. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Dari Sion puncak keindahan, Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Ia berseru kepada langit di atas, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi. Langit memberitakan keadilannya. Adik-adik, mari kita merespon pembacaan Mazmur kita dengan menyanyi dari Kidung Ceria 136. Kitab Suci Hartaku. 1, 2, 3. Kita
Tetap suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan kita yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Jika adik-adik sudah mendapatkannya, biarlah Alkitab kita tetap terbuka. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan membaca firman-Mu. Engkau memberkati kami agar kami dapat mengerti dan memahami isi firman-Mu, dan kami dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, silakan bangkit berdiri. Bacaan kita terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 12. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12 yang berbunyi demikian. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi, yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka,
yang oleh Roh Kudus, yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat Tuhan. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Hari ini Kakak Abi akan bercerita tentang 3 kata, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Melalui pembacaan kita hari ini, yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 1-12, mau mengingatkan bahwa semua orang percaya harus selalu hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Adik-adik, ada yang tahu mengapa kita sebagai orang percaya harus hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih? Ya, betul adik-adik. Karena hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih akan memberikan kekuatan dan keberanian bagi semua orang percaya dalam menghadapi penderitaan. Bacaan kita ini merupakan sebuah surat untuk jemaat mula-mula yang menghadapi penderitaan. Rasul Petrus mau mengingatkan bahwa hidup orang percaya merupakan hidup yang meneladankan Yesus Kristus. Karena itu tidak akan pernah lepas dari penderitaan. Memang tidak mudah, tetapi harus dijalankan dengan kesungguhan yang dimulai dengan hidup berpengharapan kepada Yesus. Hidup berpengharapan itu yang kayak bagaimana? Apakah adik-adik ada yang tahu? Ya, betul adik-adik. Hidup berpengharapan itu adalah hidup yang selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala situasi hidup. Dalam segala situasi hidup di dalam masyarakat, negara, gereja, sekolah, atau keluarga. Karena hidup yang berpengharapan akan memberikan kekuatan, iman, dan kemampuan untuk tetap meneruskan kasih Kristus kepada semua orang dalam kondisi apapun. Adik-adik, ingat ya bahwa hidup beriman adalah mendasarkan diri kita pada karya penebusan melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Pengharapan senantiasa memampukan setiap orang percaya melihat ke depan pada janji akan kehidupan kekal bersama Allah. Iman dan pengharapan inilah kunci utama bagi setiap orang percaya untuk hidup dengan mendatangkan kebaikan bagi semua manusia. Karena itu, tetaplah hidup dalam iman dan pengharapan dengan cara selalu membangun hubungan baik dengan Allah. Amin. Adik-adik, Kakak Abi punya ayat hafalan untuk adik-adik hafalkan. Yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Video hafalan adik-adik dapat dikirim ke grup WA orang tua layan atau ke kakak-kakak layan, atau juga bisa diupload ke Instagram adik-adik dan mention akun Instagram PA. Oke adik-adik, terima kasih. Adik-adik, kita akan merespon cerita kita dengan menyanyi dari Kidung Ceria 225. Saya mau ikut Yesus. 1, 2, 3.
Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita akan doa syafaat. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami hingga saat ini. Bapa, terima kasih atas firman yang telah kami dengar. Bantu kami agar kami dapat mengaplikasikan di kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau mau memberkati para pemerintah dan pemimpin kami, serta seluruh aparat pemerintah, dan anugerahkan mereka hikmat dan kebijaksanaan. Bimbinglah mereka sehingga mereka dimampukan menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan kami semua. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja. Engkau memberkati Bapak dan Ibu Pendeta, penatua, diaken, para pengurus pelkat, dan seluruh perangkat pelayanan yang ada. Berikanlah mereka hikmat-Mu untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan ketulusan serta hati yang selalu bersyukur. Kami juga berdoa untuk pelayanan anak kami. Engkau memberkati program-program yang ada. Dan untuk kakak-kakak layan kami, Engkau mau memberikan mereka kesehatan dan sertai mereka dalam segala kegiatan yang mereka lakukan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Tuhan, terima kasih atas kesehatan yang Engkau berikan. Terima kasih juga untuk pekerjaan yang Engkau berikan kepada orang tua kami. Semoga melalui pekerjaan yang mereka lakukan menjadi berkat untuk sesama. Bapa, kami juga berdoa untuk adik-adik lain kami. Engkau memberikan mereka kesehatan dan kepintaran. Bapa, inilah doa anak-Mu. Engkau mau sempurnakan dan kami alaskan doa ini dengan doa Bapa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Mari siapkan persembahan adik-adik terlebih dahulu. Sambil pun diri dijalankan, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 152, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan,
Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari berdiri. Kita akan berdoa dengan nyanyian. Mari berdoa. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kita nyanyi lagu Sudah Waktunya. 1, 2, 3. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu.